Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan membahas hari ini tentang ancaman-ancaman terhadap validitas internal ya, khususnya dalam within subjects design ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas sekilas di cara mengontrol cara mengurangi variabel extraneous ya, controlling extraneous variables. Tapi yang akan kita bahas hari ini lebih ke fokusnya ke within subjects ya, within subjects design. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ancaman terhadap validitas internal. Nah, kita bahas dulu apa itu validitas internal ya. Jadi sebuah eksperimen itu memiliki validitas internal jika menghasilkan sebuah penjelasan kausal yang tidak ambigu antara dua variabel. Jadi kita benar-benar yakin ya hubungan kausal antara A dan B itu kita yakin ya dalam eksperimen itu ya. A-nya itu variabel independen dan B-nya itu variabel dependen. Jadi prinsipnya validitas internal itu seberapa yakin bahwa si A ini menyebabkan B ya, dan tidak ada penjelasan lain gitu ya dari hubungan kausal ini. Nah, ancaman terhadap validitas internal adalah faktor-faktor yang menghasilkan penjelasan alternatif dari hubungan kausal gitu ya. Jadi dengan adanya ancaman terhadap validitas internal ini nanti jadinya kita tidak yakin bahwa A itu menyebabkan B gitu ya. Ada apa penjelasan alternatif apa gitu ya dari hubungan kausal ini. Itu jadi ancaman terhadap validitas internal ini nanti alasan-alasan ya mengapa hubungan antara A dan B itu tidak kausal ya, hubungan antara dua variabel itu tidak kausal. Nah, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal ya. Sebenarnya ancaman terhadap validitas internal itu banyak ya. Jadi di sini kita bahas yang hanya terkait dengan within subjects design. Jadi history, maturation, ya, instrumentation, regression to the mean, ya, itu adalah ancaman terhadap validitas internal ya yang terkait dengan within subjects design ya. Sebenarnya masih ada yang lain ya seperti selection ya, testing ya, kemudian attrition ya, additive interactive effects ya, itu ada ancaman-ancaman terhadap validitas internal seperti itu. Nah, itu bisa dibaca di bukunya Sedis, Cook and Campbell ya. Yang kita bahas hari ini hanya yang terkait dengan within subjects design saja gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ancaman history ya. Jadi history ini adalah kejadian dalam lingkungan ya selain variabel independen yang berubah seiring waktu dan dapat mempengaruhi variabel dependen gitu. Nah, contohnya adalah misalnya eksperimen intervensi depresi yang berlangsung beberapa minggu ya, terpengaruh kejadian-kejadian lain ya, terpengaruh ancaman history ini ya. Ada event ya, ada kejadian selama masa eksperimen tersebut ya. Misalnya ada gempa bumi, ada mati lampu, banjir ya, ada kebijakan pemerintah ya, yang ini bisa mempengaruhi pengukuran depresi gitu ya, selain dari intervensi yang kita lakukan itu gitu ya. Oke. Ini ancaman history. Nah, kemudian ancaman maturation ya. Ancaman maturation ini adalah perubahan fisiologis dan psikologis pada partisipan yang terjadi selama eksperimen dan mempengaruhi variabel dependen. Nah, jadi perbedaan hasil pengukuran nanti disebabkan oleh bisa jadi disebabkan oleh maturation ya, dan bukan karena kondisi perlakuan. Nah, makanya ini dinamakan ancaman terhadap validitas internal maturation ini. Nah, misalnya partisipan itu ada menjadi mature ya, ada pertumbuhan ya, istilahnya dia berkembang gitu ya. Nah, kemudian juga
dia bisa juga maturation ini kondisinya menjadi berubah ya, menjadi individunya menjadi lebih lapar ya, lebih bijaksana ya, lebih berpengalaman gitu ya. Itu termasuk ancaman maturation. Jadi contohnya intervensi tambahan pelajaran dengan target perubahan performa kognitif. Nah, target perubahan kognitif pada anak ini itu bisa jadi juga terjadi tanpa adanya tambahan pelajaran, program tambahan pelajaran itu gitu ya. Nah, jadi perlu kita perhitungkan juga perkembangan kognitif secara normal dari anak gitu ya, selain dia yang mendapat tambahan pelajaran gitu. Oke, itu ancaman maturation. Berikutnya ancaman instrumentation ya. Kalau instrumentation ini terkait instrumen ya, terkait instrumen pengukuran. Jadi adanya perubahan dalam instrumen pengukuran ya akibat dari berjalannya waktu. Nah, contohnya adalah kalau dalam eksperimen dengan subjek hewan ya, itu biasanya ada kondisi ketika hewan itu harus mencet saklar ya, tombol gitu ya. Nah, per saklar dalam eksperimen tersebut semakin lama menjadi lebih lemah gitu ya. Dan ini semakin mudah jadinya dia untuk menekan itu semakin mudah. Ini mempengaruhi hasil eksperimen tersebut ya. Ini termasuk ancaman instrumentation ya. Nah, instrumentation ini juga tidak terkait observer juga ya. Jadi tidak hanya instrumen pengukuran yang sifatnya benda mati gitu ya. Jadi observer di sini ancaman instrumentation-nya muncul ketika dia menjadi lebih berpengalaman sehingga lebih jeli mengenali perilaku yang dia amati gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi si observers ini itu menjadi lebih jeli gitu loh. Nah, yang misalnya dalam eksperimen perilaku agresi gitu ya, karena ada efek instrumentation ini, si observer jadi semakin lama itu semakin jeli mengenali perilaku agresi gitu, yang pada awalnya itu perilaku A misalnya itu tidak dikategorikan sebagai sebuah perilaku agresi, tapi tahap selanjutnya menjadi berbeda gitu ya, dikenali dia sebagai sebagai perilaku agresi. Nah, ini harus kita awasi ya, kita rencanakan agar tidak terjadi ini. Nah, salah satunya bisa dengan kita buat standarisasi gitu ya, standarisasi bahwa nih perilaku ini kalau terkait agresi tadi nih perilaku ini saja yang dikategorisasikan sebagai perilaku agresi, misalnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ancaman regression to the mean ya. Ini jadi ancaman ini adalah adanya kecenderungan nilai ekstrim pada sebuah pengukuran akan berubah ya, naik atau turun ke rata pada pengukuran selanjutnya. Jadi ketika pada satu pengukuran individu itu skornya tinggi ya, pengukuran pertama skor ekstrim tinggi, pada pengukuran kedua itu akan lebih rendah gitu ya, akan menuju ke mean gitu ya. Kenapa? Ya karena secara natural memang seperti itu gitu ya. Nah, jadi dan sebaliknya juga kalau ekstrim rendah pada satu pengukuran, selanjutnya dia akan naik ya, menuju ke rata ya, menjadi lebih tinggi ya. Nah, ini harus kita kenali ya, karena dalam penelitian psikologi itu banyak kondisi eksperimen ketika partisipan diseleksi berdasarkan nilai tinggi pada sebuah skala itu ya, misalnya skala depresi gitu ya. Jadi eksperimennya memang mencari individu yang depresinya tinggi gitu. Nah, kemudian diberi intervensi. Nah, ini harus kita perhatikan karena skor depresi ya bisa jadi menurun itu karena
efek dari regression to the mean ini gitu ya. Jadi bukan karena efek dari intervensi gitu. Jadi skor depresinya itu menurun di pengukuran kedua walaupun tanpa ada perlakuan gitu. Itu yang namanya regression to the mean. Nah, selanjutnya adalah order effects ya. Order effects ini adalah perubahan performa yang disebabkan oleh partisipasi dalam kondisi perlakuan sebelumnya. Jadi, karena ingat tadi intinya adalah satu kelompok itu masuk ke beberapa kondisi perlakuan, minimal 2. Nah, perubahan performa yang disebabkan oleh partisipasi dalam kondisi perlakuan sebelumnya. Misalnya, setelah perlakuan ke-1, ya, ada efek dari perlakuan tersebut yang mempengaruhi performanya di perilaku kedua dan ketiga dan selanjutnya gitu ya. Yang termasuk order effects itu adalah fatigue ya, kelelahan ya, practice effects dan carryover effects. Nah, ini akan kita bahas pada video selanjutnya ya, agar lebih jelas ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ancaman terhadap validitas internal dalam within subjects ini itu perlu kita pahami ya, perlu kita antisipasi ya. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah preventif gitu ya, supaya nanti eksperimen kita itu validitas internalnya itu lebih tinggi ya, terjaga gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.